Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narfala Strasolpa dengan NIM 2502613. Kali ini saya akan melakukan praktek coding sederhana, yaitu melakukan create data dan read data. Oke, yang pertama kita akan melakukan create data terlebih dahulu. Oke, di sini kita aktifkan exam controlnya terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Setelah itu kita menuju ke laman localhost /php-admin. Nah, sebelumnya untuk kita memulai pembuatan dari create data ini, kita harus mempunyai data dasar terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyainya, itu PHP dasar. Nah, pertama-tama kita buat di sini namanya terserah, tapi di sini saya coba akan pakai mahasiswa. Nah, kita akan bikin tabel terlebih dahulu, tabel data. Kita pilih aja mungkin 6 kolom ya, mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita telah melihat ada jumlah tabel sebanyak 6 kolom. Oke, di sini kita pilih ID. ID ini berarti untuk nama penggunanya. Kemudian panjangnya ini kita tidak batasi karena ini adalah panjang maksimum. Kemudian indeks, jangan lupa indeks ini kita pilih primary ya. Kemudian AI-nya juga. Nah, kemudian di bawahnya kita baru buat nama besar, nama. Di sini kita pilih itu menggunakan varchar. Panjangnya kita bisa pilih 100 aja. Nah, ini semuanya kita kosongkan saja. Ini sampai ke ujung, informasi yang lain itu kita kosongkan aja. Di sini kita buat name. Nah, name ini kita tidak menggunakan varchar, kita menggunakan char. Panjangnya kita buat aja 8 atau 9 ya. Kemudian di sini ada email. Email. Di email ini kita akan menggunakan varchar 100 juga ya, kebetulan ada di sini option. Kemudian jurusan kita menggunakan varchar kembali, dan untuk panjang nilai itu 100 saja kita buat. Kemudian terakhir ada gambar. Untuk gambar ini kita menggunakan varchar kembali dengan nilai nominal 100. Jika sudah seperti ini ya, kurang lebih seperti itu, ada ID, nama, name, email, jurusan, gambar ya. Jika sudah, kita scroll ke bawah, tekan simpan. Nah, di sini sudah ada datanya, ada 6 tabel dengan ada option nama, kemudian ID, NIM, email, jurusan, dan gambar. Oke, di sini kita akan langsung tambahkan data. Kita tekan tambahkan. Ini ID ini tidak kita isi secara langsung, tapi ini diisinya otomatis ya, karena ada yang AI kita tekan tadi, itu auto input kalau tidak salah artinya itu. Jadi itu akan sistem langsung yang akan mengisinya. Oke, di sini kita akan buat nama terlebih dahulu. Saya akan buat nama saya. Selanjutnya name, email,
Setelah itu jurusan, ke area sekian. Oke. Kemudian gambar ini kita jika ada gambarnya langsung dari data folder kita bisa langsung buat di sini dengan format nama gambar yang kita punya tadi itu. Di sini saya pakai gambarnya formatnya itu orang. Jadi, jangan lupa format gambarnya itu JPG. Kalau saya format gambarnya di sini JPG. Oke, kita buat. Nah, di sini telah satu baris ditambahkan. Oke, kita tekan jelajah untuk bisa mengetahui. Nah, di sini kita lihat sudah masuk satu data ya. Ya, di sini kita bisa lihat telah masuk nama, NIM, email, jurusan, dan gambar. Oke, jika sudah, berarti ini bisa dikatakan selesai untuk praktek pembuatan atau create data tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kita akan melakukan read data, yaitu pembuatan data tadi agar bisa terbaca di localhost. Oke, ini kita keluar lebih dahulu. Kita tekan apa ini? Nah, di sini kita telah menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat read data tadi untuk bisa melihat apakah data yang kita buat di localhost MyAdmin tadi itu apakah muncul nanti di PHP MyAdmin juga. Oke, pertama-tama kita langsung saja buat data, save. Nah, di sini mana dia tadi? Nah, PHP dasar. Sini kita PHP dasar kan. Nah, untuk filenya kita kita pakai saja. Kayaknya saya belum bikin folder. Iya, ini kan. Bukan. Kita buat saja di sini nama foldernya coba praktek coding coba praktek coding ini. Oke dah, kita buat refresh. Oke, kita kembali lagi di sini, kita Ctrl S. Nah, kita pilih di sini coba praktek coding index, kita pilih di sini. Kita samakan namanya coba praktek coding index PHP. Nah, oke, jika sudah kita langsung saja. Yang pertama kita buat terlebih dahulu format namanya ini, tekan enter. Nah, karena kita akan memulainya, saya rasa yang bagian ini kita tidak terlalu perlukan. Ini juga. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita akan lakukan dengan mengaitkan fungsi dari create data dengan read data tadi. Kita akan menggunakan function. Kebetulan saya di sini sudah ada function. Sebelumnya saya coba-coba untuk di pertemuan praktek sebelumnya. Jadi karena kebetulan kita sudah punya file function, jadi format filenya sudah langsung terpanggil. Jadi langsung saja sebelum kita mulai pembuatannya, kita buat format pemanggilan function tadi itu menggunakan require. Oke. Kemudian
kita sini menggunakan require dan langsung saja function huruf besar. Dia harus selalu menggunakan huruf kecil ya teman-teman. Functions. Oke. Oh iya, pantesan saja saya merasa ada yang janggal, ternyata ini kurang spasi. Nah, functions titik php, kemudian kita tutup kembali dengan tanda petik dan tusuk. Kenapa ini? Oh, nah, jika sudah kita lanjutkan $, kita ambil filenya itu dari file kita yang ada di PHP tadi, itu PHP dasar dari localhost. Nama filenya itu mahasiswa. Kita menggunakan query untuk pemanggilan data tersebut. Query isinya select bintang, mana bintang? Bintang spasi from mahasiswa. Nah, jika sudah, oh iya, ini kejauhan, nggak perlu sampai sejauh ini. Jika sudah, di sini kita lanjutkan, kita isi dari bodinya lagi. Oh ya, sebelum itu kita ganti terlebih dahulu title-nya ini halaman admin. Kita buat aja seperti itu. Ini contoh yang saya lakukan saja beberapa kali. Sebelum ini saya juga telah mencoba, dan sebelumnya ya saya menggunakan untuk title dokumennya adalah ini. Kemudian untuk isi bodinya kita buat, kita enter. Oke, menggunakan H1 kita buat tadi kalau tidak salah daftar mahasiswa. Bentar, saya rada-rada lupa. Oh ya, H1 ya. Ini kan efek round baru ya teman-teman, jadi saya mohon maaf. Jadi ini kayaknya ada beberapa data yang salah. Apa yang kurangnya? H1. Oh iya. Ini ya. Saya juga rada bingung. Iya. Saya lupa ingat, soalnya tadi sebelum ini saya sudah mencobanya beberapa kali tapi dengan nama file yang berbeda. Tapi di sini sepertinya saya selalu lupa ingat. Tapi mungkin nanti kalau seandainya akan terjadi suatu error, mungkin akan kita benahi bersama. Oke. Selanjutnya kita akan buat tabel order satu.
ini berlebihan. Oh, saya pencet shift tadi, terusnya jangan pakai shift. Sales patching, oke. Kemudian sales patching kok pencet lagi. Nah, oh iya, lupa ini. Kemudian kita langsung saja TR. Kenapa di sini TR-nya? Ini TR-nya di sini. Nah, untuk di TR ini kita akan isi dari kolom apa saja yang ada di localhost PHP data dasar tadi itu, PHP dasar tadi itu. Tapi kita menggunakan adalah TH. Nah, untuk mempermudah kita hitung, kalau tidak salah itu ada 6. Kita kontrol copy, kontrol C. Kemudian untuk mempermudahnya, untuk memperbanyaknya, enter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama dari 6 tabel ini adalah nomornya, nomor titik. Kemudian yang kedua adalah aksi. Oh, belum terpencet, saya kira tadi pencet. Ada aksi. Kemudian yang ketiga ada gambar. Kemudian ada nama. Setelah itu ada email. Kemudian ada jurusan. Nah, kita tutup. Nah, kemudian setelah kita mencoba untuk menutupnya, kita lanjutkan untuk selanjutnya memanggil data mahasiswa tadi itu dari require itu, tapi di sini kita akan menutupnya menggunakan for each. $i sama dengan 1, salah. Saya lupa. Oh iya, dia harus sejajar. Maksudnya harus sama. PHP. Kemudian for each. Kita tutup dengan for each. Kemudian kita isi dengan $mahasiswa as row. Maksudnya itu $row. Saya tidak bersalah keliru karena soalnya ini $row-nya itu tinggal. Saya lupa ingat. Soalnya beberapa kali saya sudah mencoba tadi dan beberapa kali juga saya mengalami error. Ternyata itu dari beberapa kode yang tidak terinputkan dengan sempurna. Jadi sehingga data yang dibuat tidak sesuai. Ini di sini jangan. Kemudian setelah ini kita akan langsung isikan data yang ada di atas tadi itu. Ada, kita menggunakan TD. Kita gabungkan kembali data yang ada di atas, yaitu yang di bagian ini. Kita pindahkan ke sini. Tapi tidak semuanya karena hanya beberapa saja. Itu $i. Kemudian kita tutup kembali TD. Kemudian kita
kita buka kembali TD. Nah, di sini kita akan membuat sebuah aksi. Kita akan membuat sebuah aksi yang nanti akan menimbulkan apakah data ini bisa digunakan, apakah diubah atau dihapus. Di sini kita menggunakan aksinya. Kita buka terlebih dulu A, kemudian harf. Kita menggunakan harf ya. Kemudian sama dengan kita kosongkan saja kotaknya, ini kita kosongkan saja karena ini adalah menujunya untuk mengarah ke ubah. Kemudian A lagi, kita tutup. Oh, pencet shift saya salah. Nah, kemudian di sini kita buka lagi A, harf, F, harf sama dengan seperti biasa, kita kosongkan lagi, kita tutup, kita ubah, kemudian hapus, kita tutup. Nah, jika sudah, kemudian kita akan mencoba kembali melanjutkannya. Di sini kita akan tutup terlebih dahulu TD yang tadi, karena ini sebuah aksi, jadi aksinya ini kita tutup terlebih dahulu, dan TD itu di sini. Kemudian baru kita akan melanjutkan pengisian data-data yang ada di sini ke sebelah sini. Oke, kita akan lanjutkan menggunakan TD ini. Nah, untuk gambar ini kita akan menggunakan formatnya image. Image, kemudian search kita slc. Sama dengan asalnya ini adalah dari file yang kita simpan di PHP dasar tadi. Di sini kita ada format image ya. Sebelah situ ada format image. Nah, jadi makanya kita akan buat di sini. Kenapa ini jadi sering banget saya mencet shift untuk tanda seru ini, tanda tanya ini. PHP dasar /image/ tanda sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan $row sama seperti yang di atas supaya datanya bisa terhubung. Kemudian kurung ini kita akan kasih format saja gambar. Jangan lupa setiap huruf itu harus menyamai ini. Jika seandainya satu huruf saja, dia akan tidak muncul gambarnya nanti. Dan saya ternyata mengalami sebuah kekeliruan tadi, dan kekeliruannya adalah itu. Ketika saya berusaha membuat, ternyata gambarnya tidak keluar. Dan setelah saya cek, ternyata kita pakai width. Ya, width. Kita pakai width sebanyak ukuran 60 saja kalau bisa, supaya nggak terlalu besar aja. Soalnya kalau terlalu besar nanti kegedean, kebesaran, jadi tidak muat. Kita tutup kembali TD. Kenapa saya selalu sering menekan tombol shift saat menekan tanda ini? Nah, itu dia. Setelah saya cek kembali, ternyata saya sering sekali menekan tombol shift dan huruf ini bersamaan. Nah, saya sering kekeliruan jadinya. Dan ini seperti biasa kita buat baru ini, kemudian $row formatnya kok kurung awal. Nah, ini formatnya selanjutnya adalah nim ini jangan lupa, oh ya, dia ada sama dengan ini. Dia harus menggunakan format ini.
kemudian di sini. Nah, baru dia bisa terhubung. Ketik ini tutup dengan TD. Huruf besar, jangan huruf besar. Nah, selanjutnya seperti itu, TD kembali, tutup, buka. Ini sepertinya kurang. Kenapa dia bisa berbeda sendiri? Oh, saya lupa. Sebentar. Sepertinya ini memang tidak pakai image di sini. PHP dasar image. Seharusnya memang tidak menggunakan ini ya, saudara-saudara. Saya lupa. Ya, benar kan? Saya sering lupa masalahnya. Kalau untuk ini, soalnya saya terdistract dengan ini. Ini yang tidak menyala. Saya kira kenapa? Saya yang sering terdistract gara-gara itu. Saya memang sedikit ragu karena beberapa kali saya mengalami salah input data dan itu memang membuat saya sedikit jengkel karena memang tidak ditemukan di mana kesalahan itu secara jelas. Akhirnya setelah saya teliti dan amati kembali beberapa file itu memang ada yang sering seperti itu. Dan ya, saya perlu sedikit lebih cermat kembali dalam mengkodingkan data-data ini. Kalau tidak, saya bisa kembali terkena masalah itu menginputkan data yang tidak jelas. Oke, selanjutnya adalah email. Oke, sama seperti di atas. Ini kita tutup kembali, TD tutup kembali, enter, dan TD lagi ini sama dengan $row. Hampir saja. Ini kemudian email yang berkira laju urusan untuk TD. Jika sudah, kita tutup semua ini dengan hampir saja TR. Nah, setelah itu kita tutup, kita langsung saja kita tutup PHP ini yang $i plus apa ini? Nah, plus. Nah, $i plus titik tanda tanya dan kita tutup. Apa ini penyakitnya? Harusnya enter. Saya tekan kembali dan kita tutup kembali ini PHP. Kita tutup dengan n for each. For each, kita tutup dengan n for each spasi ini. Nah, kemudian kita akan menutup tabelnya di sini. Kita tutup tabel. Bukan di sini, tapi di sini. Oke. Jika sudah, kita coba Ctrl Save terlebih dahulu. Oke, di sini. Nah, ini dia tadi. Baru kita buka di sini. Bisa dulu. Ini aja. Baru kita ketik localhost /php dasar / apa nama folder yang kita buat tadi itu adalah coba praktek coding index. Apa nih? Indah, salah.
salah. Index. Nah, kita coba cek. Apa ini? Terjadi kesalahan di baris kedua. Baris kedua. Apa ini? Nah, oke teman-teman, ternyata setelah saya cek ulang kembali filenya antara file function dengan ini, ternyata huruf function ini saya terbalik teman-teman. Saya ternyata yang saya buat itu adalah C. Save. Kembali di sini, refresh. Nah, open stick. Ternyata ini yang saya temui setelah saya mengulang kembali rekaman saya. Ternyata saya mengalami kesalahan di ini. Nah, function, kita Ctrl S, kita kembali lagi. Nah, itu dia. Terdapat di sini data yang ada pada PHP My Admin akan muncul di sini. Untuk gambar mungkin kayaknya apakah ada sedikit kekeliruan lagi pada gambar? Oh, ya benar sekali. Ini salah lagi. Gambar. Oh iya, belum saya save. Save. Nah, aduh, salah gambar. Jangan. Kok gambar orang hutan? Kali saya jadi orang hutan. Gambar satu aja. Nah, sini sudah, sini sudah, sini refresh. Nah, cakep saya di situ. Oke, mungkin sampai sini saja terlebih dahulu. Praktek sederhana coding pada pertemuan kali ini, yaitu meng-create dan read data. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.